Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Tentukan bayangan titik-titik berikut jika mendapat translasi yang diberikan di sampingnya. Jadi untuk soal di bagian A, kita dapatkan titik 4 min 3. Kita tuliskan dalam bentuk kolom 4 negatif 3. Kemudian kita translasi, berarti kita tambahkan dengan min 1 dan 5. Kita akan hitung dengan menjumlahkan posisi yang bersesuaian. Jadi angka 4 ini dengan angka min 1 yang di atas kita jumlahkan. 4 ditambah min 1 itu berarti 4 kurang 1. Kita peroleh hasilnya 3. Min 3 tambah 5 hasilnya adalah 2. Maka jawabannya kita peroleh di titik 3,2. Untuk yang bagian B, titiknya adalah negatif 5 dan 1. Kita jumlahkan dengan translasinya yaitu 3 dan minus 7. Kita akan peroleh minus 5 ditambah 3 mendapatkan jawaban minus 2. Kemudian 1 ditambah minus 7 berarti 1 kurang 7. Kita peroleh hasilnya adalah negatif 6. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan bayangan titik-titik berikut jika mendapat refleksi terhadap garis yang diberikan di sampingnya. Apabila direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka nilai Y-nya tetap. Sementara nilai X-nya akan berubah menjadi 2H dikurang X. Sementara apabila ditranslasikan untuk Y sama dengan K, si X akan bernilai tetap. Dan kemudian Y-nya berubah menjadi 2K dikurang Y. Kita akan gunakan format rumus ini untuk mengerjakan soal selanjutnya. Kita mulai dari bagian A. Disebutkan titiknya 41. Direfleksikan oleh garis X sama dengan 3, berarti kita ikuti tipe rumus yang nomor 1, maka kita dapatkan bahwa nilai Y-nya tetap berarti di angka 1, sementara di X-nya akan kita ubah menjadi 2H dikurang X, dalam hal ini hanya 3, berarti 2 dikali 3 dikurang 4. Kita hitung, 2 kali 3 adalah 6, 6 kurang 4 adalah 2, nilai Y-nya tetap di angka 1. Kita lanjutkan ke bagian B. Titiknya adalah negatif 2 dan 5. Direfleksikan pada garis X sama dengan negatif 5. Maka kita tuliskan sebagai 2 kali negatif 5 dikurang nilai X-nya negatif 2. Nilai Y-nya tidak berubah, tetap di angka 5. 2 kali min 5, min 10. Kemudian dikurang minus 2, berarti menjadi tambah 2. Kita peroleh hasilnya adalah negatif 8. Kemudian Y-nya tetap di angka 5. Kita lanjut yang bagian C. Titiknya adalah 7 dan negatif 2. Kali ini kita refleksikan pada garis Y sama dengan 2. Maka nilai X-nya tetap 7. Sementara nilai Y-nya berubah menjadi 2 dikali 2 dikurang nilai Y asal yaitu negatif 2. Nilai X-nya tetap 7. 2 kali 2, 4. Kemudian 4 dikurang minus 2, berarti 4 tambah 2. Kita peroleh menjadi 6. Kita lanjutkan ke bagian D. Titiknya negatif 8,4. Kita lakukan refleksi pada garis Y sama dengan negatif 4. Dalam hal ini nilai X-nya tetap di angka negatif 8. Nilai Y-nya berubah menjadi 2 kali minus 4 dikurang 4. X-nya tetap minus 8. Y-nya 2 kali min 4 minus 8. Minus 8 dikurang 4 hasilnya adalah minus 12. Kita lanjut ke bagian E. Koordinatnya adalah 72. Kemudian direfleksikan pada garis Y sama dengan X. Kita tambahkan rumusnya. Untuk Y sama dengan X, maka titik yang X dan Y akan berubah. X-nya berubah ke bagian bawah, Y-nya ke bagian atas. Berarti kita ibaratnya menukarkan posisi X dan Y-nya. Sementara untuk Y sama dengan negatif X, untuk titik X, Y akan kita ubah menjadi negatif Y dan negatif X. Jadi kalau kita ikuti polanya, titik 7,2 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kita pindahkan 7-nya ke bawah dan kita pindahkan 2-nya ke atas, maka
koordinat jawabannya adalah di 2,7. Kita lanjutkan ke bagian F. 4 negatif 6. Kali ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka si Y-nya yang minus 6, kita kali negatif menjadi positif 6, kita tuliskan di bagian atas. Dan X-nya 4, kita kali negatif menjadi minus 4, kita tuliskan di bagian bawah. Maka jawabannya adalah 6 dan minus 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan bayangan titik-titik berikut jika mendapat rotasi yang diberikan di sampingnya terhadap titik asal. Jadi untuk rumusnya, X-aksen, Y-aksen sama dengan kosinus theta, negatif sinus theta, kosinus theta, dikali X, Y, dikurangi tetap dengan pusat rotasi, kemudian tambahkan kembali dengan pusat rotasi. Yang perlu kita ingat apabila pusatnya di titik asal, itu berarti titiknya adalah di titik 0,0. Berarti kalau di pusat asal, titik asal A dan B-nya 0,0, berarti kita bisa cukup tuliskan rumusnya X-aksen, Y-aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta X, Y. Jadi karena dikurang 0, tidak akan mempengaruhi hasilnya. Kemudian kita mulai kerjakan yang di bagian A. Rotasinya 90 derajat. Kita tuliskan X-aksen, Y-aksen sama dengan, dalam hal ini cos 90 nilainya adalah 0. Sin 90 nilainya 1. Kita input ke matriksnya. Kita ikuti cos 90 berarti 0. Sin 91 minus sin 90 berarti min 1. Cos 90 0 lagi. Dikalikan dengan titiknya yaitu 2 dan 5. Kita kalikan 0 kali 2 ditambah min 1 kali 5. Kemudian 1 kali 2 ditambah 0 kali 5. Kita peroleh jawabannya adalah minus 5 dan 2. Kita lanjut ke bagian B. X-aksen, Y-aksen sama dengan, titiknya adalah negatif 4 dan 2 dirotasi dengan 180 derajat. Kita tuliskan kembali cos 180 dan sinus 180. Nilai dari kosinus 180 adalah negatif 1. Nilai dari sinus 180 adalah 0. Maka kita input ke nilai matriksnya, cosnya negatif 1, sinnya 0, 0 min 1, dikalikan dengan titik yang diberikan, yaitu negatif 4 dan 2. Kita kalikan, min 1 kali min 4, kemudian 0 kali 2, lanjutkan dengan 0 kali min 4, ditambah min 1 kali 2, kita peroleh menjadi 4 tambah 0 berarti 4, kemudian 0 dikurang 2 berarti jawabannya adalah di negatif 2. Kita lanjut ke bagian C. Kita tuliskan X-aksen, Y-aksen sama dengan, dirotasi dengan negatif 90. Jadi kosinus dari negatif 90 jawabannya tetap di angka 0. Sinus dari negatif 90 hasilnya min 1. Maka kita input ke matriksnya, kosinus negatif 90 berarti 0. Sinus dari negatif 90 min 1. Negatif dari sinus min 90 jadi positif 1. Cosnya 0. Dikalikan dengan titiknya yaitu 4 dan negatif 7. Kita kalikan 0 kali 4 ditambah 1 kali min 7, dilanjutkan min 1 kali 4 ditambah 0 kali minus 7. Kita peroleh 0 dikurang 7 berarti minus 7, kemudian min 4 ditambah 0 hasilnya minus 4. Kita lanjut ke bagian D. Kita tuliskan X-aksen, Y-aksen sama dengan, kali ini kita rotasi dengan sudut 45 derajat. Untuk kosinus 45 nilainya setengah akar 2. Dan untuk sinus 45 juga nilainya setengah akar 2. Kita ikuti pola matriksnya. Cosnya setengah akar 2. Sinnya setengah akar 2. Minus sinnya berarti minus setengah akar 2. Diikuti dengan kosinusnya lagi setengah akar 2. Dan kita kalikan dengan matriksnya di angka 2, 2. Kita kalikan satu per satu. Setengah akar 2 dikali 2. Setengah dan 2-nya habis jadi 1. Memberikan hasil akar 2. Kemudian min setengah akar 2 dikali 2, setengah kali 2-nya habis jadi 1, kali min, kali akar 2 menjadi minus akar 2. Kita lanjutkan, setengah akar 2 dikali 2, hasilnya akar 2, setengah akar 2 kali 2, hasilnya akar 2 lagi. Kita jumlahkan, akar 2 dikurang akar 2, hasilnya 0, akar 2 ditambah akar 2 menjadi 2 akar 2. Kita lanjut ke titik yang di bagian E, kita tuliskan X-aksen, Y-aksen sama dengan, kali ini kita rotasi dengan 60 derajat. Jadi untuk kosinus 60 nilainya setengah.
Untuk sinus 60 nilainya adalah setengah akar 3. Kita ikuti bentuk matriksnya. Untuk kosinusnya setengah, untuk sinusnya setengah akar 3, diikuti dengan negatif sinusnya, berarti negatif setengah akar 3, dan kemudian kembali ke kosinusnya adalah 1/2. Dikalikan dengan titiknya, 7 dan negatif 4 akar 3. Kita kalikan, setengah kali 7, berarti 7/2, min setengah akar 3 dikalikan dengan minus 4 akar 3. Kita perhatikan negatif ketemu negatif jadi positif. Setengah kali 4 hasilnya adalah 2, kemudian akar 3 kali akar 3 /3, maka jawabannya adalah 6. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Setengah akar 3 dikali 7, jadinya 7/2 akar 3. Kemudian setengah kali min 4, jadinya minus 2. Kita tuliskan minus 2 akar 3. Kita jumlahkan, 7/2 ditambah 16. 16-nya kita samakan penyebut jadi 12/2. Kita peroleh menjadi 19/2. Sementara untuk 7/2 akar 3 dikurang 2 akar 3, akar 3-nya sama. Kita kurangkan 7/2 dikurang 2, di mana 2 itu setara dengan 4/2. Maka hasilnya adalah 3/2 akar 3. Maka koordinat dari bayangan yang kita rotasikan berada di titik 19/2 dan 3/2 akar 3. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat. Dan tentu saja sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.